untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dari Pak Adi Rahman SEMM. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penentuan harga pokok antara lain produk bersama dan produk sampingan. Mohon maaf sebelumnya, karena di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kami tidak bisa melakukan diskusi secara langsung atau tatap muka karena menghindari adanya pertemuan langsung, sehingga kami menerapkan social distancing atau jaga jarak. Untuk keamanan bersama, jadi kami melakukan diskusi secara via daring atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan penentuan harga pokok produk bersama atau produk utama adalah produk yang dihasilkan bersama-sama dengan jenis produk lainnya dalam satu produksi secara bersama-sama, namun mempunyai kuantitas atau nilai yang lebih besar daripada produk lainnya. Produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan bersama-sama dengan jenis produk lainnya dalam satu produksi secara bersama. Namun produk ini mempunyai nilai atau kuantitasnya lebih rendah daripada produk lain. Common product atau produk gabungan, yaitu adalah beberapa macam produk dihasilkan bersama-sama dengan fasilitas sama, atau common cost atau biaya gabungan. Dapat diikuti jejaknya langsung ke setiap produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Tidak dapat diikuti jejaknya langsung ke setiap produk, yaitu biaya operasional produksi. Joint product atau produk bersama. Beberapa macam produk dihasilkan bersama-sama dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan fasilitas sama, atau joint cost atau biaya bersama. Tidak dapat ditelusuri langsung ke setiap produknya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya operasional produksi. CO product atau produk sekutu. Pengertiannya itu beberapa macam produk dihasilkan pada waktu yang sama, tetapi tidak dari proses pengolahan dan bahan baku yang sama, atau cost of co-product atau biaya produk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasikan pada macam produk tertentu. Biaya operasional ada yang dinikmati bersama oleh beberapa macam produk. Karakteristik produk bersama ada 4, yaitu yang pertama merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses yang dilakukan secara simultan. Yang kedua, nilai penjualan relatif lebih besar dibandingkan dengan produk sampingan. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Yang keempat, seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Karakteristik produk sampingan ada 4, yaitu yang pertama, dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. Yang kedua, nilai penjualan relatif lebih kecil dibandingkan produk utama. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit dibandingkan produk utama. Yang keempat, terkadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Akuntansi produk bersama memiliki masalah akuntansi dalam produk bersama, yaitu masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan laba bersih. Metode pengalokasian biaya bersama ada 2. Yang pertama, metode harga pasar atau market value. Harga pasar mencerminkan besarnya biaya yang diserap oleh setiap macam produk utama. Yang kedua, metode harga pasar hipotesis atau net realizable value. Harga pasar hipotesis yaitu nilai jual sebelum diproses lebih lanjut. Total harga pasar setelah produk diolah lebih lanjut. Biaya pengolahan setelah dapat dipisahkan dengan produk utama lainnya atau split off. Untuk metode satuan fisik
atau kuantitas. Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama, sehingga total unit tiap produk dibagi dengan total unit semua produk yang diproduksi, lalu dikalikan biaya bersama. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan ukuran kuantitas fisik dari setiap jenis produk yang dihasilkan. Ukuran tersebut dapat berupa jumlah unit ataupun satuan ukuran tertentu seperti kilogram, liter, meter persegi, meter kubik, dan sebagainya. Selanjutnya, metode biaya rata-rata satuan. Metode ini total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit dihasilkan untuk mendapat biaya per unit, lalu biaya per unit dikalikan jumlah unit. Metode ini hanya dapat digunakan bila biaya bersama atas produk yang dihasilkan dapat diukur dalam satuan yang sama. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk yang sama, tetapi kualitasnya berbeda. Harga pokok masing-masing jenis produk dialokasikan sesuai jenis proporsi kuantitas yang diproduksi. Terus, metode rata-rata tertimbang. Faktor penimbang: berat produk, volume atau ukuran produk, kesulitan pengolahan, lama pengolahan, keahlian tenaga kerja, jumlah bahan yang dikonsumsi, sehingga rumusnya menjadi total unit diproduksi dikali bobot, lalu dibagi total semua unit rata-rata tertimbang, lalu dikalikan biaya bersama. Penggolongan produk sampingan. Yang pertama, produk sampingan siap dijual setelah dipisah dari produk utama tanpa proses lebih lanjut. Kedua, produk sampingan perlu proses lebih lanjut setelah dipisah dari produk utama baru bisa dijual. Terus yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama dan dapat pula diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Penentuan harga pokok produk sampingan. Metode tanpa harga pokok. Produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya produksi dari pengolahan produk sebelum dipisah. Yang A, produk sampingan langsung dapat dijual setelah dipisah. Hasil penjualan produk sampingan diperlukan sebagai: yang pertama, penghasilan di luar usaha; yang kedua, penambah penghasilan penjualan produk utama; yang ketiga, pengurangan harga pokok penjualan; yang keempat, pengurangan biaya produksi produk utama. Terus yang B, produk sampingan perlu proses lebih lanjut setelah dipisah dari produk utama, penjualan bersih produk sampingan. Adapun contoh soal yang akan kami bahas sebagai berikut. Pemecahan persoalan dari slide sebelumnya diketahui di soal biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Totalnya 151.950.000, sehingga penjualan untuk barang X dan Y 45 juta dan 64 juta. Taksiran labanya 20% dan 25% menjadi 9 juta dan 16 juta. HPP-nya sehingga menjadi 45 juta dikurangi 9 juta menjadi 36 juta dan 48 juta. Biaya proses lanjutan, biaya penjualan dan admin dan umum dapat diketahui di soal, sehingga hasil pengurangannya menjadi 13.950.000 dan 18 juta. Apabila ditotalkan menjadi total biaya produk sampingan 31.950.000 dan 120 juta untuk biaya produk utama. 120 juta didapat dari 151.950.000 dikurangi 31.950.000. Untuk soal yang B dapat diketahui dari soal unitnya dan harga jualnya. Nilai jual yaitu hasil perkalian dari unit dikalikan harga jual. Biaya perselanjutan dapat juga diketahui dari soal. Harga jual hipotesis didapat dari nilai jual dikurangi dengan biaya proses lanjut. Untuk persoalan yang B kan diketahui di soal unit dan harga jual kan. Nah, nilai jual tuh didapat dari hasil perkalian unit dikalikan harga jual. Sedangkan biaya perselanjutan kan diketahui dari soal. Untuk harga jual hipotesis atau HJH kita dapat dari nilai jual dikurangi biaya perselanjutan. Untuk alokasi joint cost atau AJC didapatkan dari harga jual hipotesis pada produk A atau B dibagi dengan total harga jual hipotesisnya
dikalikan total biaya produk utama kan. Nah, untuk biaya produksi kita dapatkan dari biaya proses lanjutan ditambah dengan alokasi joint cost yang ada. Sedangkan untuk harga produk per unit kita dapatkan dari total biaya produksi si A atau B dibagikan dengan unit yang diproduksi. Perhitungan ini juga berlaku untuk produk X dan Y. Untuk persoalan yang C, nilai persediaan akhir. Diketahui dari soal kan total unit yang diproduksi, terus unit yang terjualnya kan. Jadi unit yang diproduksi dikurangi dulu dengan unit yang terjual. Hasilnya untuk produk A 5.000, B 3.000, X 1.000, dan Y 500. Harga produk per unitnya kan udah kita cari sebelumnya. Masukin sesuai dengan A, B, X, dan Y. Terus nilai persediaan akhir tuh didapat dari unit dikalikan harga pokok per unit. Dapat kita lihat di slide. Untuk persoalan yang D, laporan laba rugi, kita asumsikan dulu produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Untuk penjualan produk utama, totalnya 242 juta. Untuk harga pokok produksi, totalnya 162.654.501,1 rupiah. Itu kita dapatkan dari perkalian unit yang terjual dikalikan harga pokok yang tadi kita cari di poin B. Totalnya kan menjadi 162.654.501,1 rupiah. Lalu laba kotornya menjadi 79.345.498,9 rupiah. Untuk biaya operasi diketahui di soal biaya penjualan produk utama dan biaya administrasi produk. Totalnya menjadi 35 juta, lalu dikurangkan. Lalu kita juga mempunyai pendapatan lain-lain dari produk sampingan kan. Jadi pendapatan bersih dapat kita ketahui dari di slide, kita lihat di catatan. Jadi total pendapatan bersih produk sampingan 22.851.000, sehingga laba bersihnya menjadi 67.196.498,9 rupiah.